Perkenalkan, nama saya Nadia Astika dengan NIM 23030442. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resume dari pertemuan 9 sampai ke 15. Mungkin singkat tapi jelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memulai dari pertemuan 9. Materi dari pertemuan 9 yaitu kemampuan antar pribadi. Pentingnya keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yaitu adalah sedikit pengertian dari kemampuan antar pribadi. Adapun singkatnya pengertian kemampuan antar pribadi yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, meliputi keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, dan resolusi konflik, serta sangat penting dalam membangun hubungan yang positif. Adapun contoh dari kemampuan antar pribadi yaitu komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan yang aktif, kerjasama tim, empati, negosiasi, penyelesaian konflik, serta kepemimpinan. Mengapa sih penting kemampuan antar pribadi itu? Yaitu bisa meningkatkan kerjasama tim, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memudahkan penyelesaian masalah, menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis, serta menunjang keberhasilan karir. Adapun dampak kekurangan kemampuan antar pribadi yaitu dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik berkepanjangan, isolasi sosial, serta kurangnya kolaborasi. Dan selanjutnya studi kasus ataupun ilustrasi. Contoh dari situasinya yaitu konflik di tempat kerja yang diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan empati dapat menghasilkan kerjasama yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari kemampuan antar pribadi ini yaitu adalah kunci dalam kehidupan sosial dan profesional. Biasa dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Individu dengan keterampilan ini sedang lebih sukses dalam membangun hubungan dan karir. Baiklah, selanjutnya pertemuan 10. Pertemuan 10 ini materinya yaitu perubahan dan inovasi organisasi. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian struktur, strategi, proses, atau budaya dalam suatu organisasi untuk merespon dinamika internal dan eksternal. Perubahan ini dapat bersifat reaktif, menghadapi tantangan, atau proaktif, mengantisipasi peluang. Inovasi organisasi mengacu pada penerapan ide, produk atau proses baru untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai tambah. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti inovasi teknologi, manajerial, ataupun pelayanan. Pandangan tentang perubahan yaitu yang pertama, perairan tenang ataupun Kurt Lewin. Perubahannya gangguan sesaat yang bila direncanakan. Langkahnya yaitu pencairan, perubahan, dan pembekuan. Yang kedua yaitu arung jeram. Perubahannya yaitu hal normal dan terus terjadi. Butuh fleksibilitas dan kesiapan setiap saat. Jenis dan faktor perubahan. Yang pertama, jenis perubahan yaitu struktur, desain organisasi. Yang kedua, teknologi, alat, metode, sistem. Orang yaitu SDM dan hubungan kerja.
Selanjutnya faktor perubahan, yaitu dari internal, konflik, semangat kerja menurun. Eksternal yaitu pesaing, regulasi ekonomi. Kreativitas yaitu kemampuan menetapkan ide atau gagasan baru. Inovatif, penerapan ide jadi suatu yang nyata dan bermanfaat. Jenis inovasi yaitu inovasi invention disengaja, discovery tidak disengaja. Selanjutnya pertemuan 11. Materi dari pertemuan 11 ini yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Kita akan membahas dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utama manajemen pemasaran adalah memahami kebutuhan dan kegiatan konsumen, mengembangkan produk atau jasa yang sesuai serta menciptakan strategi promosi, distribusi, dan harga yang efektif agar produk dapat diterima di pasar dengan baik. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dan perencanaan organisasi. Selanjutnya, manajemen SDM. Manajemen SDM ini yaitu proses mengelola tenaga kerja dalam organisasi untuk meningkatkan kerja dan produktivitas. Ini meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, serta pemberian kompensasi dan pengelolaan hubungan kerja agar karyawan termotivasi dan terlibat. Selanjutnya, manajemen operasi. Manajemen operasi ini adalah pengelolaan proses barang dan jasa agar terjalan efisiensi dan efektif. Tujuannya adalah menghasilkan produk berkualitas dengan biaya minimal dan waktu yang tepat. Baiklah, selanjutnya pertemuan 12. Materi dari pertemuan 12 ini yaitu motivasi dalam pengantar manajemen. Motivasi adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu menuju pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, motivasi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Latar belakang menurut Pobbins, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang. Teori dua faktor Herzberg yaitu faktor motivator, prestasi, pengakuan, tanggung jawab. Faktor Huygens, gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan. Dan adapun teori X dan teori Y. Teori X yaitu karyawan malas, perlu pengawasan ketat. Sedangkan teori Y, karyawan bertanggung jawab, perlu dukungan untuk berkembang. Selanjutnya pertemuan 13. Dari pertemuan 13 ini adalah materinya kewirausahaan. Baiklah, kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha atau bisnis baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai tambahan. Seorang wirausahaan atau entrepreneur adalah individu yang berani mengambil risiko untuk memulai dan mengelola usaha, serta mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan kewirausahaan yaitu terbatasnya modal dan akses pasar, pentingnya pesaing yang tinggi, risiko kegagalan, perubahan teknologi dan regulasi.
Tujuan kewirausahaan yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi rasional, mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa. Selanjutnya pertemuan 13. Materi pertemuan 13 ini yaitu kewirausahaan dan dinamika kelompok dan kerjasama tim. Kewirausahaan dan manajemen. Kewirausahaan yaitu ide, peluang, risiko. Manajemen, pengelolaan sumber manusia, efisiensi energi. Kedua, menciptakan usaha yang inovatif dan terstruktur. Apa sih itu dinamika kelompok? Yaitu interaksi dan proses dalam kelompok kerja. Counteract dan gender, kekuatan dalam hubungan antara anggota yang mengaruhi tujuan dan fungsi kelompok. Ciri-ciri dinamika kelompok efektif yaitu tujuan jelas, peran dipahami, komunikasi terbuka, norma disepakati, kohesi tinggi, kepemimpinan adaptif. Dinamika kelompok dan kerjasama tim sangat penting untuk efektivitas organisasi. Manajemen perlu diciptakan struktur dan budaya kerja yang kolaboratif. Selanjutnya pertemuan 15 ataupun pertemuan yang terakhir. Materi dari pertemuan 15 ini yaitu teknologi informasi dan manajemen serta manajemen risiko. Nah, teknologi informasi dan manajemen yaitu teknologi informasi ataupun yang kita singkat dengan TI, kemampuan alat, proses, dan metodologi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Manajemen yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran teknologi informasi dan manajemen yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan seperti SIM, bisnis intelligence. Yang kedua, otomatis proses bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko dalam organisasi. Tujuan manajemen risiko adalah yaitu yang pertama identifikasi risiko. Tahapan manajemen risiko adalah yaitu yang pertama identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring, dan review. Teknologi informasi dan risiko. Yang pertama, TI membantu manajemen risiko, yaitu sistem deteksi dini, analisis data risiko. Yang kedua, TI juga menciptakan risiko serangan cyber ataupun kebocoran data. Baiklah, segitu materi yang saya sampaikan dari pertemuan 9 sampai 15. Semoga bisa dipahami dan selamat mendengarkan.